Hai bosku, gimana kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan murah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Media Serdadu akan merangkum film atau sinopsis dari film Ip Man yang pertama. Awal film kita diperlihatkan di kota Posan pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur yang terkenal akan bela dirinya. Terlihat para guru-guru bela diri sedang melatih murid-muridnya berlatih bela diri. Di lain tempat di rumah Ip Man, ajudan bilang bahwa ada guru kungfu yang mau bertemu. Dari sini sudah sangat jelas bahwa Ip Man adalah seorang bangsawan. Ip Man kemudian menemui orang ini. Dia adalah Liu yang baru saja membuka sekolah bela diri di kota Posan. Dia ingin bertanding bersama Ip Man karena dengar-dengar Ip Man terkenal sebagai ahli Wing Chun. Ip Man menolak tantangan itu secara halus. Akan tetapi Liu memaksanya. Dia bilang kita latihan pribadi saja. Jadi kalau kalah maka tidak ada orang yang tahu masalah pertandingan ini. Ip Man pun menyanggupinya. Di waktu yang sama ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan di pohon teras rumahnya Ip Man. Ip Man dan Liu pun akhirnya bertarung. Liu terlihat kalah karena terpental melawan Ip Man. Ip Man kembali melancarkan pukulan-pukulan kombonya itu hingga Liu mengaku kalah. Remaja itu melihatnya dari jendela depan rumah Ip Man. Akhirnya Liu pun pulang meminta agar merahasiakan pertarungan ini. Singkat cerita, di sebuah restoran remaja yang mengambil layangan tadi menceritakan kekalahan Liu terhadap pengunjung di restoran itu. Tak berselang lama Ip Man datang ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Guan. Di tempat lain, Liu sedang mengawasi muridnya berlatih. Mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh Ip Man, mereka pun bergegas ke restoran dan mencari remaja itu. Liu di muka umum memarahi remaja itu dan mereka dipisah oleh Lin. Lin adalah kakak sang pemilik restoran itu. Remaja itu tak mau disalahkan, akhirnya ia pun bergegas ke atas untuk mengonfirmasi langsung pada Ip Man. Lin langsung menyeret remaja itu dan melarangnya. Lin mempermalukan remaja itu di depan orang banyak dengan melorotkan celananya dan semua orang pun menertawakannya. Lalu tiba-tiba saja polisi ninja datang. Dia meminta agar para berandalan kungfu ini tidak bikin ribut. Dia juga bilang bahwa kungfu itu adalah kuno. Sekarang zamannya pistol. Sambil menodongkannya ke kepala Ip Man. Ip Man pun ketika itu juga memblokir platonya dan mendorong keluar pelurunya. Nizao hanya terdiam dan Ip Man mengakui bahwa praktik bela diri itu terkadang memang berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Singkat cerita, Ip Man memberikan pinjaman modal pada Guan untuk membuka pabrik kapas. Guan menerimanya. Saat sedang mengantar Guan keluar, tiba-tiba Lin datang dan menunjukkan jurus-jurus baru. Sementara istrinya menemani anaknya yang sedang menggambar. Ip Man dan Lin saat asik-asiknya berpraktek, sang istri menatapnya dengan sinis. Sang istri meminta agar Ip Man lebih meluangkan waktunya pada anaknya. Di suatu hari ada sekelompok pengembara yang hendak menantang para guru kungfu di kota Posan. Sekelompok ini dipimpin oleh Jin. Jin menantang perguruan yang pertama. Dan pertarungan pun terjadi, tapi naas guru ini kalah. Kali ini Jin mendatangi perguruan yang kedua dan menggunakan senjata. Tetap saja kalah. Dan Jin merayakan kemenangannya di warung. Dan penjual warung pun bilang, jangan terlalu bangga dulu jika belum bisa mengalahkan Ip Man. Mendengar perkataan itu, bersegeralah Jin pergi menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man dan Jin menantangnya bertarung. Ip Man menolaknya dan sang istri juga memarahi gerombolan itu. Jin merasa sedih karena Ip Man ternyata takut pada istrinya. Mendengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkan Ip Man untuk bertarung dengan Jin.
Lalu polisi datang serta memohon agar Ip Man mengembalikan kehormatan kota Posan. Dan pertarungan hebat pun dimulai. Di awal-awal Ip Man terlihat bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Jin. Setelah itu Ip Man langsung melakukan serangan-serangan yang membuat Jin keteteran. Jin kali ini menggunakan pedangnya, sedangkan Ip Man menggunakan kemoceng. Pertandingan diakhiri dengan terlepasnya pedang dari Jin, dan Jin akhirnya kalah. Gerombolan Jin keluar dari rumahnya Ip Man dengan disoraki oleh warga Posan. Sejak saat itulah warga sangat menghormati Ip Man. Saat berbelanja di pasar selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua adalah bentuk terima kasih para warga yang telah menjaga martabat kota Posan. Namun semua kisah itu berubah pada tahun 1937 saat Jepang menjajah Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan. Semua jadi makin parah saat Jepang menduduki kota Posan pada tahun 1938. Orang-orang Jepang menghancurkan banyak fasilitas di Posan. Di sisi lain, rumah Ip Man disita Jepang untuk dijadikan markas Jepang. Kini Ip Man hidup sengsara sebagaimana orang-orang Posan pada umumnya. Meskipun demikian, sang istri tetap menemaninya. Saat itu ia pun memutuskan menuju ke toko beras untuk menukarkan barang berharga miliknya. Selesai menukar beras, Ip Man bertemu dengan Kuan. Diajaknya Ip Man main ke pabrik kapasnya Kuan. Pabrik Kuan boleh beroperasi oleh Jepang. Kuan menawarkan jabatan pada Ip Man di pabriknya. Kuan mengingat Ip Man yang meminjamkan modal awal dibangunnya pabrik ini. Tapi Ip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari Ip Man membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan. Ip Man menenangkannya karena esok hari dia akan mencari pekerjaan. Ip Man ditolak oleh toko demi toko, hingga pada akhirnya Ip Man ikut rombongan pekerja batu bara. Di sana ia bertemu dengan pemilik restoran. Saat sedang beristirahat, tak sengaja melihat jatah makan siang Ip Man dimasukkan dalam saku baju. Katanya ini untuk keluarga di rumah. Dan akhirnya pemilik restoran itu memberikan sedikit makanannya pada Ip Man untuk dimakan. Mereka saling bertukar kabar dan akhirnya Ip Man bertanya soal adiknya. Tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat tengah mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Nizao kini menjadi penerjemah bahasa Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Posan jago kungfu, maka dia ingin mengundang orang-orang Posan untuk bertarung dengan para karateka. Mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Posan pun bersemangat. Lin juga ikut serta ke sana, dengan Ip Man tidak ikut. Mereka tiba-tiba di pertandingan itu, mereka melihat guru Liu sedang mengajar karateka dan menang, kemudian mendapatkan beras. Melihat ketangkasannya itu, jenderal Jepang mau bertarung juga. Dia ingin melawan 3 orang dari Posan sekaligus. Dan kemudian jenderal pun turun melawan 3 orang Posan sekaligus.
dan salah satunya adalah Lin, pemilik restoran. Hanya dengan sekali serangan, jenderal menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin bangkit dan melawan lagi. Pada akhirnya Lin batuk berdarah. Keesokan harinya Yip Man bekerja kembali. Dia tiba-tiba melihat ada kaleng di bawah. Yip Man kemudian menyimpannya. Saat sedang makan siang, Nizao datang dengan tentara Jepang dan mengundang pertarungan lagi. Yip Man menanyakan di mana Lin, dan Nizao tidak tahu soal itu. Akhirnya Yip Man pun ikut ke tempat pertandingan itu. Liu melawan mereka dengan susah payah dan pada akhirnya dia menyerah. Lalu dia pulang sambil membawa berasnya. Tapi tiba-tiba kepala Liu ditembak. Duar. Melihat itu, Yip Man marah-marah pada Nizao. Ternyata yang menembak itu adalah Kolonel 1. Jenderal marah atas kejadian itu dan jenderal bilang jangan tembak-menembak lagi. Karena ini turnamen, jangan ada tembak lagi. Yip Man marah pada Nizao, apakah Lin mati karena dipukulin sampai mati? Nizao tak menjawab dan membukakan pintunya. Yip Man mau bertarung, minta 10 orang sekaligus. Nizao melarangnya karena itu sangat berbahaya. Tetapi Yip Man bersikeras hal itu. Kemudian pertarungan pun dimulai. Yip Man yang marah memukul ke 10 karateka itu tanpa ampun. Jenderal terpana melihatnya. Setelah menang ia dipertandingkan itu, Yip Man diberikan beras namun menolaknya. Dan Yip Man pulang membawa beras berdarah miliknya Guru Liu. Beras itu diberikan kepada keluarga Guru Liu. Di sana Nizao bilang ke Yip Man agar berhati-hati pada orang Jepang. Tak lama kemudian Yip Man menampar Nizao karena seorang pengkhianat. Sesampainya di rumah, sang istri mengobati luka Yip Man. Di sisi lain, gerombolan jin mengadang di tengah hutan dan anak buahnya pun berdatangan untuk membegal Jepang. Mereka pergi ke pabrik kapas ingin meminta uang, tapi Kuan dipukul karena memang tak punya uang. Anak Kuan melihat ayahnya dipukuli dan dia pun pergi ke tempat Yip Man. Dia melaporkan kejadian itu, tapi sayang sebelum Yip Man datang mereka keburu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Salah satu anggota pembegal itu ternyata adik dari punya restoran itu. Setibanya di pabrik, Yip Man melihat Kuan yang cedera sedang bekerja. Kuan memohon agar mau mengajarkannya bela diri. Di lain tempat, Yip Man yang sedang bermain dengan anaknya didatangi oleh Nizao beserta tentara Jepang. Dia bilang jenderal ingin bertarung melawannya. Tiba-tiba saja Kolonel 1 datang ingin naik menggoda istri Yip Man. Spontan saja Yip Man bertarung dengan Jepang. Nizao dan Yip Man langsung pergi. Jenderal marah atas kejadian itu dan menghajar Nizao. Nizao pulang dengan babak belur dan menyampaikan masalah itu kepada Yip Man. Yip Man berterima kasih kepada Nizao karena merahasiakan dirinya kepada Jepang. Kali ini Jin datang lagi meminta uang ke pabrik dan para pekerja siap menghadapinya dan perkelahian kolosal pun terjadi.
Saat pekerja sedang bersusah payah melawannya, tiba-tiba Ip Man datang dan membantu mengajar para begal itu. Begal itu kemudian menyerang lagi menggunakan kapak dan Ip Man berhasil melawannya. Dan akhirnya Jin turun tangan menggunakan garpu, sedangkan Ip Man menggunakan bambu. Lalu adiknya ikut membantu juga menyerang Ip Man. Akhirnya memukul telinga Jin sampai terpental. Setelah itu Jin dan anaknya pun pergi kabur. Ip Man memanggil remaja itu dan memberikan kotak kaleng lin kepada remaja itu. Kemudian memanggil dan memberitahukan bahwa kakaknya sudah tewas, mengenaskan karena dipukuli oleh Jepang. Remaja itu membuka kotak itu dan isinya adalah sebuah layangan yang pernah ditangkap di rumahnya Ip Man. Di malam hari, Niza menghimbau agar tidak pergi ke pabrik kapas karena Jepang sedang ke sana. Jepang menghajar Kuan menanyakan soal Ip Man. Tiba-tiba Ip Man datang menyerahkan diri. Jepang memukul Ip Man sehingga bertekuk lututlah Ip Man. Tentara Jepang mau menembaknya tapi jenderal mencegahnya. Jenderal meminta untuk melatih tentara Jepang, namun Ip Man menolaknya. Ip Man malah menantang untuk bertarung. Jenderal pun menyuruh bawahnya untuk menahan Ip Man. Jenderal datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya pada Ip Man. Jenderal Jepang ingin pertandingannya ditonton oleh orang banyak agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Sang istri yang dibawa Kuan pergi dari Fosan menangis karena selama ini tak pernah mendukung latihannya Ip Man. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Jual beli serangan terjadi dengan sangat seru. Rupanya istri kembali ke Fosan untuk melihat pertandingan Ip Man dengan jenderal. Jenderal kalah dan babak belur. Warga pun berteriak kegirangan atas kemenangan Ip Man. Tiba-tiba 1 menit berlangsung, tentara Jepang menembak Ip Man hingga terjatuh. Seketika itu juga warga pun bereaksi keras. Sementara itu Nizao berupaya merebut pistol dari Jepang dan berhasil menembak leher Jepang. Dan akhirnya film pun berakhir.